Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mulazimah. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PR online. Jadi, PR online adalah inisiatif humas atau PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya, atau biasa juga disebut dengan cyber PR. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PR online. Yang pertama ada press release. Dengan online PR, press release dapat terkirim langsung ke penyaji media pada cakupan regional, nasional, maupun internasional, tergantung sasaran yang diinginkan. Lalu yang kedua ada expert articles. Ini adalah tulisan atau artikel yang biasa disebut dengan white papers tentang sebuah topik yang berkaitan dengan produk perusahaan yang dibuat oleh seorang ahli tanpa menyebut merek atau produknya. Tulisan ini paling mudah diterbitkan karena tidak pernah dikategorikan sebagai iklan. Tapi, ada beberapa penulis yang minta dibayar sehingga perlu diperhitungkan sebagai biaya iklan. Lalu yang ketiga ada email newsletters. Ini merupakan gabungan isi informatif dan iklan terselubung yang terkirim sebagai email. Newsletter bisa ditulis menggunakan format teks atau HTML. Bisa berupa artikel pengetahuan, informasi tentang penjualan dan promosi, berita singkat, survei, dan lain-lain. Berikutnya ada podbloginars. Ini adalah kepanjangan dari podcast, blog, dan webinar. Ini mungkin masih merupakan sarana baru yang belum umum, tapi sangat layak dipertimbangkan untuk digunakan sebagai kendaraan online PR. Berikutnya ada corporate blog. Corporate blog atau blog perusahaan dikenal juga sebagai weblogs, yaitu suatu jurnal online yang ditulis misalnya oleh eksekutif perusahaan dalam gaya yang informal atau bahkan bernada percakapan. Selain juga dapat memuat informasi update tentang perusahaan. Berikutnya ada webinars. Ini adalah singkatan dari web seminar yang bisa ditayangkan langsung atau siaran tunda, dimuat dalam situs web dan dapat diputar ulang oleh pengunjung situs yang berminat. Webinar menggunakan komputer dan saluran telepon untuk mengirimkan presentasi PowerPoint, demo produk atau aplikasi web dan rekaman video. Lalu yang terakhir ada podcast. Ini merupakan strategi pemasaran online terbaru. Podcast adalah rekaman suara sebuah siaran yang dapat di-download ke iPod dan MP3 atau MP4 players. Umumnya diproduksi oleh siaran radio independen, namun perusahaan besar sudah mulai menggunakannya sebagai saluran distribusi dan iklan. PR tools ini merupakan perluasan penggunaan fasilitas online yang dianggap lebih mampu secara aktif mendekati dan menarik perhatian sasaran daripada pemuatan artikel, tulisan, atau iklan dalam website, yang pada umumnya sudah dibuat oleh hampir semua perusahaan saat ini. Keistimewaan tools ini adalah sifatnya yang aktif mendekati sasaran, sementara website bersifat pasif, menunggu kedatangan pengunjung yang kebetulan lewat dan berhenti untuk window shopping. Kegiatan-kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan PR online karena dilakukan melalui media internet. Dengan begitu, banyak dan beragamnya kegiatan cyber PR ini jelas akan sangat menuntut kompetensi baru, skill baru. Cyber PR zaman sekarang haruslah seorang yang tidak hanya handal berselancar di dunia maya, tetapi juga mampu mengembangkan konten dalam berbagai format distribusi, seperti media cetak, radio, TV, situs web, email, e-TV, PDA, web, Usenet, dan sejenisnya, agar dapat dengan tepat menjangkau berbagai audiens. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PR cyber dalam menyampaikan informasi. Yang pertama adalah validity. Pesan yang disampaikan adalah sah atau sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh pemimpin. Yang kedua ada ethical acceptability. Secara etis, di mana pesan yang disampaikan dari PR dapat diterima oleh publik. Berikutnya ada quality of appeal.
Seorang PR harus memperhatikan kualitas daripada seruan pesan yang akan disampaikan tersebut. Berikutnya ada clarity. Ini adalah kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan oleh PR harus jelas dan tepat. Yang terakhir ada attention. PR dalam menyampaikan pesan komunikasi hendaknya dapat menimbulkan perhatian dari publiknya. Dengan demikian, dalam penyampaiannya harus menggunakan teknik komunikasi yang baik dan dapat menarik perhatian sehingga publik mau mendengarkan apa yang akan disampaikan serta memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak. Karena kepercayaan dan reputasi adalah dua esensi dari public relation. Demikian penjelasan saya mengenai kegiatan public relation online. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.